Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita di Gereja Kristen Jawa Ngebyok ini. Walaupun kita berjarak, Bapak Ibu di rumah masing-masing dan saya di gereja, tapi semangat persekutuan kita tetaplah menjadi yang utama. Nah, untuk itu bersama-sama kita akan menghayati peribadahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama meyakini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tentu dengan tetap bersemangat bahwa kita dipertemukan Allah melalui media yang seperti ini bukan berarti bahwa kita ini dalam kondisi yang lemah, fatal, tak berdaya, tetapi justru diberhadapkan pada kesempatan kita ini merangkai tali persekutuan kita. Dan kesulitan apapun, mari bersama-sama kita bersuka cita dengan pujian bahwa kudaki jalan mulia. Bersama-sama kita pujikan di Kidung Jemaat nomor 400, kita pujikan. Saudara dikasih Tuhan, memang betul bahwa kita saat ini dalam situasi yang sulit oleh karena pandemi COVID-19. Jadi pujian tadi bahwa kita mendaki, itu mendaki, dan mendaki tidak sesuatu yang sifatnya ringan, tapi terkadang kemampuan kita terbatas untuk mendaki. Tetapi kita mendaki di jalan yang mulia. Kalau Bapak Ibu di rumah, itu sangat mulia karena Bapak Ibu akan lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Tetapi perkumpulan yang kita adakan di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita harus berhadapan dengan bertemunya secara intens antara Bapak dan Ibu serta anak. Atau kita sedang sendirian, muncul percikan-percikan
entah itu konflik yang barangkali tidak terlalu berat, yang barangkali ringan sekali, tetapi apapun namanya persoalan, namanya konflik, itu seringkali membuat keduanya, ketiganya, atau yang berhubungan dengan konflik itu pasti akan mengalami sesuatu yang disebut dengan kecewa, sedih, atau merasa bersalah. Tapi saat ini Tuhan mendidik kita, bagaimana kalau kita punya perasaan kecewa, bersalah, kita datang pada Tuhan melalui firman-Nya di dalam hukum kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah sesuatu yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Ini dari konsep rohani. Tetapi di konsep kehidupan dengan sesama kita, barangkali saling mengampuni itu tindakan yang tepat. Mari kita kalau ada luka-luka batin, akar kepahitan, ada kekecewaan dengan siapapun, kita selesaikan. Kita menamakan diri sebagai gerakan metanoia, yaitu berbalik dari jalan-jalan kita yang menganggap orang lain salah, kita merasa bersalah. Kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dengan kita meyakini bahwa makin dekat Tuhan. Kidung Jemaat nomor 401, kita pujikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita meyakini bahwa kita dekat dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, manusia bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu,
maka yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah melupakan berkatnya sebagai berita anugerah, dan juga bagaimana kita menjalani hidup dalam petunjuk hidup yang baru. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 32, Tuhan Allah melalui hamba-Nya mengajarkan kita demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara-saudara, Yesus yang kita kenang sebagai sosok manusia adalah sosok manusia yang berkorban. Tetapi di sisi lain, Yesus merupakan perwujud nyataan kasih Allah pada dunia ini. Sehingga ketika Dia menetapkan bahwa hidupnya harus melalui jalan-jalan penderitaan atau via dolorosa, artinya bahwa di sana Tuhan sanggup dan tidak menghindar dari itu. Dan kita sebagai umatnya diberikan petunjuk supaya tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita semua menerima petunjuknya, kita minta tentu dibimbing oleh Tuhan. Sehingga Kidung Jemaat nomor 406, kita pujikan, ya Tuhan, bimbing aku. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menyanggupi dengan pujian apa yang jadi petunjuk Tuhan, mari saatnya kita berdoa. Kita satu hati dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mencintai kami dan menyayangi kami, hormat dan pujian syukur kepadamu, karena Engkau menjadi Allah bagi kehidupan kami, menjadi Tuhan bagi kami, dan berkenan menjadikan kami semua anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, masih diberi waktu untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan petikan ayat-ayat-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami ingin berdoa menaikkan harapan-harapan kami terkait dengan jemaat-Mu di tempat ini. Tentu Tuhan telah berkati, Tuhan telah memberi pekerjaan, Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan telah memberikan keselamatan di setiap jalan-jalan yang kami lalui. Tuhan mampukan kami untuk merasakan kesehatan. Bagi setiap kami yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Bagi setiap kami yang kecewa, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan solusi, jalan keluar terhadap persoalan kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena setiap kami yang telah undur dari hadapan-Mu, Engkau tarik kembali, dan kami bersukacita bersama-sama dalam persekutuan kami di dalam Kristus. Allahku yang setia, penuh rahmat, saat ini kami berdoa untuk pengurus gereja, untuk para majelis gereja, baik itu penatua, pendeta, diaken. Tuhan telah sertai lembaga rohani ini. Biarlah lembaga rohani ini yang bersatu dalam penataan secara organisasional. Bila Tuhan sertai, supaya peran serta tanggung jawab kami, tugas dan fungsi kami masing-masing dapat kami jalankan dengan kerelaan, dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu majelis gereja yang telah Engkau tetapkan, Engkau teguhkan, biarlah hidup mereka pun juga bersemangat, memiliki kepandaian, memiliki kelimpahan rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan keluarga yang menjadi pendampingnya pun mendukung karya pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu majelis gereja. Kami juga berdoa untuk pengurus komisi Tuhan, supaya setiap pengurus komisi yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan, Tuhan sendiri berkati, supaya pengurus komisi juga mampu memperoleh berkah-berkah dari Tuhan, kemampuan yang tak terhingga untuk pembinaan kategorial yang dibutuhkan ya Tuhan. Sertai para pengurus komisi. Dan saat ini Tuhan, kami secara khusus juga mendoakan untuk tim tanggap darurat COVID-19. Biarlah upaya kami untuk mengantisipasi terjadinya wabah-wabah yang saat ini dikhawatirkan oleh banyak bangsa, kami dapat mendeteksi secara dini langkah-langkah yang harus kami lakukan seperti apa, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada, baik secara skala nasional maupun secara internasional. Tuhan sertai pengurus-pengurus yang terlibat di dalamnya ya Allahku. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap mereka yang terpapar COVID-19 dimanapun berada Tuhan, biarlah mereka Tuhan sembuhkan, biarlah mereka tetap kuat, mereka tidak panik, tetapi justru sebaliknya mereka tetap menjalani proses perawatan itu dengan baik dan mereka mendapatkan kesehatan. Dan bagi setiap kami yang terpaksa harus merelakan saudara-saudara kami meninggal oleh karena terpapar COVID-19 ini, keluarganya Tuhan hiburkan, Tuhan gantikan lipat kali ganda berkah yang mengikutinya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami secara khusus mendoakan untuk bangsa ini Tuhan, di mana kurang lebih 5.000 orang yang saat ini sedang menjalani masa perawatan, masa pengawasan dan sebagainya Tuhan. Biarlah angka-angka yang tersaji tersebut akan segera selesai, tertangani dengan baik dan tidak lagi bertambah-tambah, tetapi justru sebaliknya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan bersihnya negara ini dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan untuk pemimpin bangsa kami, untuk satgas-satgas yang bekerja baik di level nasional sampai di desa-desa ya Tuhan. Tuhan sertai bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini, kembalikan negeri kami ya Tuhan dalam kebaikan, kesejahteraan dan kedamaian. Allah yang baik, Allah yang mencintai kami, tentu banyak hal tidak hanya terkait dengan wabah ini Tuhan, tetapi juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan bangsa ini, dari pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, pembangunan sumber daya manusia dan sebagainya. Tuhan tidak henti-hentinya memberkatinya ya Allahku. Banyak doa yang ingin kami naikkan kepadamu, tetapi keterbatasan kami serahkan sepenuhnya. Harapan-harapan kami yang masih kami simpan, biarlah Tuhan mengetahuinya dan mengabulkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menaikkan syafaat kita yang tentu belum lengkap,
kita melengkapi dengan doa-doa pribadi kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Allah dengan cara yang sudah diwartakan oleh majelis gereja. Dan tentu Maliaki 3 ayat 10 bagian A ini menjadi kekuatan bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Allah. Salah satu dasar bagi umat Israel pada saat itu dan bagi kita saat ini. Demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bapak Ibu, perpuluhan menjadi kemestian, tidak sekedar tanggung jawab. Karena perpuluhan itu milik Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, kita yang sudah dengan rela memberikan persembahan kita bermacam-macam, tentu Bapak Ibu Saudara semakin diberkati. Nah, tentu saat ini untuk menghantarkan rasa syukur kita, mari kita juga memuji nama Tuhan dengan pujian hujan berkat kan tercurah. Kidung Jemaat nomor 403. Kita pujikan. Hujan berkat tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk rencana persembahan yang akan kita berikan. Kita berdoa. Allahku yang baik, yang mencukupi kami dengan rezeki, setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami mendatangkan berkat tersendiri bagi kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Rupa-rupa persembahan yang kami berikan kepadamu dialaskan dengan perasaan rela, tidak terpaksa. Ialah persembahan kami ini menjadi bau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan gerejamu semakin mekar ya Allah. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita sudah menyiapkan Alkitab kita masing-masing dalam Alkitab konvensional atau Alkitab digital di HP kita masing-masing. Kita akan mendengar pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya,
Saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada sukacita? Amin. Iya. Shalom. Sekali lagi, yang di rumah, mari kita teriak bersama-sama, shalom. Iya. Bapak Ibu Saudara, kalau tanggung jawab yang selalu kita terima, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tanggung jawab itu nantinya akan memiliki konsekuensi. Konsekuensinya itu apa? Pertanggungjawaban. Sampai kemudian kita akan mendapat evaluasi, sampai pada penetapan apakah kita melakukan tanggung jawab itu sudah baik atau belum. Nah, Bapak Ibu Saudara, para murid Tuhan Yesus Kristus menerima tanggung jawab untuk kemudian tetap bersekutu, tetap berkumpul, jangan kemana-mana. Dan betul, para murid memang diharapkan mereka tetap bersekutu, mereka tetap berkumpul. Tetapi kemudian di dalam sebuah perkumpulan itu terjadi percakapan-percakapan. Dan dalam teks kita sebelumnya di Yohanes 20 ini, kita akan membaca bagaimana percakapan yang satu percaya, yang satu tidak. Sebut saja untuk poin saja Thomas. Ketika Thomas dalam perkumpulan bersama-sama dengan para murid dengan pintu-pintu yang terkunci, dia menyatakan, aku tidak percaya kalau jariku ini belum apa, kalau bahasa Jawa lebih tajam lagi, ngelodokaken, ngelodokke, ya, mencucukkan. Kalau mencucukkan berarti dia harus menyentuh. Itu yang menjadi komitmen atau prinsip atau harapan atau keinginan yang dimunculkan oleh seorang Thomas ketika dia diceritakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetap Thomas gak percaya pada waktu pertemuan-pertemuan tanpa dia hadir. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya Thomas ini, ya, mewakili kelompok yang bermain logika. Tetapi ini bukan logika, Bapak Ibu. Ternyata setelah kita terus-menerus menggali karakter Thomas, dia ini memang sedang lupa. Bukan karena dia berpikir logis. Kalau orang berpikir logis, maka dia akan menceritakan, masa kedagingan kita ini manusia kok mati lalu bangkit, sudah tidak ada napas, masa bernapas lagi. Itu logika yang dipakai ilmu-ilmunya. Tetapi kemudian ketika dia sedang lupa, dia tidak berlogika, tetapi dia lupa bahwa Yesus selama 3 kali dalam pertemuan dengan para murid itu menceritakan bagaimana dia nanti akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kita catat di kitab Matius itu, seluruh kitab Matius dari Matius 1 sampai Matius 28, kitab-kitab itu dalam 3 masa di mana Yesus bercerita kepada para murid, baik di Matius 16, Matius 17, Matius 20, kita akan melihat bagaimana Yesus sudah menetapkan bahwa anak manusia ini akan dibangkitkan. Dia akan disiksa, diadili tanpa keadilan, dia akan merasakan bagaimana disalibkan sampai mati, dikuburkan, dan bangkit. Ini yang dilupakan oleh seorang Thomas. Tetapi syukur kepada Allah bahwa akhirnya di ayat sebelumnya Thomas menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku, maka dia sudah kembali ingatannya. Dia bukan dirubah logikanya. Dia bukan orang yang logis, dia baru orang lupa pada saat itu. Dan itu wajar secara sisi manusia. Tetapi tidak wajar ketika para murid ini bergaul selama kurang lebih 3 tahunan, ya. Kurang lebih 3 tahunan ini masa mereka ini bercakap-cakap dalam firman. Tapi tetap Thomas lupa. Dan sebenarnya tidak hanya Thomas, murid-murid yang lain pun juga lupa. Tetapi Yesus tidak mempersoalkan itu. Yesus hanya menegaskan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun tetap percaya. Kata berbahagia di sini lebih menekankan bahwa tentu berbalik arah. Tidak mereka yang
melihat lalu percaya itu kemudian tidak bahagia. Mereka yang percaya dengan melihat ya tetap bahagia, tetapi di sini lebih ditekankan berbahagialah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ketika berbahagia, Thomas pun menyatakan komitmennya, tanggung jawabnya. Dan betul, pasca penggenapan Allah naik ke surga dengan tanggung jawab ilahi, amanat agung Allah, Thomas menjadi sangat konsisten. Dia melayani kemana-mana. Bahkan dia mengorbankan hidupnya martir di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Kata konsisten, Bapak Saudara, di Minggu Paskah yang kedua ini tentu kalau dikaitkan dengan tema aku percaya maka aku bersaksi, ini sangat pas. Thomas percaya dan bersaksi. Langkah kita, ajaran kita saat ini, apa yang dimaksudkan oleh Injil Tuhan, bahwa Injil sudah mengenapi, mencatat semua perihal-perihal tentang karya mujizat Tuhan Yesus Kristus sebagai mesianik. Nah, tentu sebagai Mesias anak Allah, kita semua beroleh iman untuk memperoleh keyakinan yang teguh walaupun kita tanpa melihat. Tapi tanggung jawabnya adalah bagaimana upaya kita untuk meyakinkan diri kita untuk bersaksi kepada Allah. Caranya seperti apa? Sederhana saja. Di tengah keluarga, ketika kita sedang berkomunikasi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak atau kerabat kita terdekat di situ, kalau kita sedang menunggu orang, ya, biasanya menunggu itu kan pekerjaan yang menjemukan, membosankan, tidak menyenangkan. Tapi bagaimana menunggu itu menjadi menyenangkan? Karena tidak dibalut dengan kekhawatiran, ketakutan, keresahan, atau pikiran-pikiran yang membebani kita. Kita tunggu ya sudah, barangkali di jalan macet, dengan bersaksi bahwa menunggu itu menyenangkan. Itu dapat dikatakan kepada banyak orang di sekitar kita yang menunggu itu jemu, lelah dan sebagainya. Apa toh? Yuk menunggu saudara kita yang akan datang dari Jakarta, Semarang, Bandung dan sebagainya. Mari kita doakan supaya perjalanannya selamat. Itu adalah waktu kita untuk berdoa, waktu kita untuk menaikkan kesempatan itu bersekutu intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan melalui doa. Sehingga Bapak Saudara, kita semua yang diberi tanggung jawab untuk bersaksi tidak harus kemudian dengan kemampuan terbatas kita nginjili di jalan-jalan. Ya, mereka punya ilmunya, mereka tenaga misi, misionaris. Tetapi kita yang mungkin non teologi, kaum awam, jemaat awam ini lebih kepada bagaimana mendedikasikan diri tengah-tengah keluarga terlebih dahulu. Kalau kita mampu bersaksi, menunjukkan doa kita, syukur kita, ketidakkekhawatiran kita, itu sebenarnya dasarnya jelas. Karena aku percaya Tuhan kok. Tuhan akan menjawab doa-doaku. Tuhan akan membimbing langkah saudaraku, langkah anak-anakku. Masa depan anakku itu adalah sesuatu yang cerah, yang akan membahagiakan mereka. Dan mereka mampu menopang hidupku. Nah, ini kaitan dengan kekinian. Yakin saja bahwa kita baik-baik saja. Dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan, Departemen Kesehatan, sampai pada WHO. Di rumah saja. Kalau kita terpaksa keluar, pakai masker. Dan ketika kita sedang melakukan aktivitas purna itu, cuci tangan. Lalu kemudian kita jangan lupa juga menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat. Sedikit gerak badan, keluar keringat, sehat. Itu pun juga langkah bersaksi. Apa toh? Temuan-temuan bersaksinya bahwa kita ini adalah orang yang taat. Menunjukkan ketaatan itu juga bersaksi. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Selamat menikmati Minggu Paskah yang kedua ini dengan bersukacita dan tetap semangat. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan tetap kuat di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita naikkan saat teduh sejenak.
Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para murid yang demikian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin dan minggu besok kita mengikuti ibadah secara online dengan keluarga penuh dengan sukacita. Namun ada satu hal yang belum merupakan kesempurnaan di dalam ibadah, agar ibadah kita sempurna. Majelis Gereja memberikan himbauan dan ajakan kepada seluruh jemaat GKJ Ngebyok, baik yang bisa mengikuti secara online maupun bersama-sama dengan teman di dalam keluarga. Karena di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk pada tujuan ibadah yang sejati. Menerima firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk mempersembahkan ucapan syukur. Oleh karena itu, minggu besok kami mengajak kepada segenap jemaat GKJ Ngebyok untuk mempersembahkan yang pertama, persembahan mirunggan ucap syukur. Yang kedua, persembahan BHT. Yang ketiga, persembahan awal bulan. Dan yang keempat, persembahan perjamuan kudus dalam rangka Paskah 2020. Kiranya Tuhan akan membuka hati saudara dengan cara minggu berduyun-duyun atau dengan waktu yang cukup. Di gereja telah disiapkan kotak persembahan. Masukkan kotak persembahan seperti biasa, dan persembahan itu akan digunakan dalam rangka pekabaran Injil dan dalam rangka membiayai biaya organisasi gereja. Kepada saudara-saudaraku yang kebetulan tidak mendengar ajaan dan seruan dari Majelis GKJ Ngebyok, kepada yang mendengar untuk mengajak teman yang tidak sempat mendengar.
Dengan demikian, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Atas nama Majelis GKJ Ngebjok, mengucapkan terima kasih dan selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul bahwa kita saat ini dalam situasi yang sulit oleh karena pandemi COVID-19. Jadi pujian tadi bahwa kita mendaki, itu mendaki, dan mendaki tidak sesuatu yang sifatnya ringan, tapi terkadang kemampuan kita terbatas untuk mendaki. Tetapi kita mendaki di jalan yang mulia. Kalau Bapak Ibu di rumah, itu sangat mulia karena Bapak Ibu akan lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Tetapi perkumpulan yang kita adakan di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita harus berhadapan dengan bertemunya secara intens antara bapak dan ibu serta anak, atau kita sedang sendirian, muncul percikan-percikan, entah itu konflik yang barangkali tidak terlalu berat, yang barangkali ringan sekali. Tetapi apapun namanya persoalan, namanya konflik, itu seringkali membuat keduanya, ketiganya, atau yang berhubungan dengan konflik itu pasti akan mengalami sesuatu yang disebut dengan kecewa, sedih, atau merasa bersalah. Tapi saat ini Tuhan mendidik kita, bagaimana kalau kita punya perasaan kecewa, bersalah. Kita datang pada Tuhan melalui firman-Nya di dalam hukum kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah sesuatu yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Ini dari konsep rohani. Tetapi di konsep kehidupan dengan sesama kita, barangkali saling mengampuni itu tindakan yang tepat. Mari kita kalau ada luka-luka batin, akar kepahitan, ada kekecewaan dengan siapapun, kita selesaikan. Kita menamakan diri sebagai gerakan metanoia, yaitu berbalik dari jalan-jalan kita yang menganggap orang lain salah, kita merasa bersalah. Kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dengan kita meyakini bahwa makin dekat Tuhan. Dan bersama-sama di Kidung Jemaat nomor 402, kuperlukan juru selamat. Kita pujikan. Maka jiwa
Saudaraku, memuji Tuhan itu indah dan kita memerlukan juru selamat. Mari kita kuatkan kembali dan bersama-sama dengan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di sepanjang segala abad dan masa, kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita menghayati penyertaan Tuhan di hari ini, di rumah kita masing-masing, dan segala aktivitas yang kita lakukan di hari-hari selanjutnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menaungi, melindungi Bapak, Ibu, Saudara kini sampai sepanjang segala masa.